Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang kali ini. Nama saya tetap Belinda Ceranita Suhada dengan NIM 311180051 dari kelas 3B Farmasi Sikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Nah, di video saya yang kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi sediaan tablet. Evaluasi sediaan tablet ini untuk apa sih? Evaluasi sediaan tablet ini bertujuan untuk menilai kualitas dari suatu sediaan tablet dan juga untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau interaksi antara komponen penyusun dari sediaan tablet tersebut. Nah, sebelum kita membahas tentang evaluasinya, lebih baik kita harus mengetahui dulu apa itu tablet. Tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah sediaan padat kompak, dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Nah, setelah mengetahui apa itu tablet, sekarang barulah mulai pembahasannya menuju ke evaluasi sediaan tablet. Yang pertama saya akan bahas adalah evaluasi uji keseragaman ukuran, di mana uji ini bertujuan agar tablet yang dihasilkannya itu memiliki ukuran yang seragam dari diameternya maupun dari tebalnya. Persyaratannya itu diameternya tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Setelah ini saya akan menampilkan video dari cara untuk melakukan ujinya. Nah, pada uji ini menggunakan jangka sorong. Pertama itu geser rangka sejauh ukuran tablet, lalu kunci dan rapatkan scrap lock. Lalu membaca nilai jangka sorong dengan melihat sejajar antara skala Vernier dengan skala Nonius. Lakukan juga pada diameter, dan diameter yang baik itu adalah 4/3 hingga 3 kali. Nah, selanjutnya ada uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman suatu bobot dari tablet. Suatu tablet yang memiliki keseragaman bobot diharapkan memiliki kandungan zat aktif yang seragam pula, sehingga menghasilkan efek yang seragam. Evaluasi tablet yang baik itu harus memenuhi persentase penyimpangan yang ada pada kolom A dan yang ada pada kolom B. Untuk kolom A dan kolom B akan ditunjukkan pada cara. Yang pertama, siapkan 10 tablet, kemudian ditimbang dan juga dicatat bobot tablet tersebut semuanya. Kemudian ditimbang masing-masing tablet dan dihitung bobot tiap tabletnya. Lalu dihitung penyimpangan bobot tablet dengan rumus. Pertama itu, bobot tablet dikurangi bobot rata-rata per bobot rata-rata dikali 100%. Nah, kemudian contohnya itu untuk tablet yang lebih dari 300 mg, pada kolom A 5% penyimpangan bobot rata-ratanya, berarti tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang. Dan pada kolom B-nya tidak boleh lebih dari 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang atau 10%. Nah, selanjutnya ada uji friabilitas atau sering disebut dengan uji kerapuhan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap guncangan yang terjadi selama proses pembuatan, pengemasan, ataupun pendistribusian. Persyaratan dari uji ini adalah kurang dari 1% kehilangan dari total massa tablet. Semakin besar harga presentasi kerapuhan atau friabilitas, maka semakin besar pula massa tablet yang hilang. Uji kerapuhan ini berhubungan dengan kehilangan bobot akibat adanya abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Kerapuhan yang tinggi ini akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet.
Nah, uji ini dilakukan menggunakan alat viabilisator tester. Untuk uji variabilitas ini, yang pertama ambil 20 tablet lalu yang sudah dibebas debukan, kemudian ditimbang sebagai W0. Lalu dimasukkan ke dalam alat uji viabilisator tester menggunakan pinset. Dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian dikeluarkan tablet dan dibebas debukan. Kemudian ditimbang kembali sebagai W1. Dan hitung persen viabilitasnya dengan cara F sama dengan W0 dikurangi W1 per W0 dikali 100%. W0 adalah bobot awal dan W1 adalah bobot setelah penggunaan. Selanjutnya ada uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet ini dilakukan untuk mencerminkan kekuatan tablet secara menyeluruh. Karena tablet itu harus memiliki kekuatan dan kekerasan tertentu agar tablet itu dapat bertahan pada goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan pada saat pendistribusian. Alat yang digunakan dalam uji ini adalah hardness tester, contohnya ada Monsanto tester, PVGR tester, Strongkop hardness tester. Nah, semakin tinggi konsentrasi pengikat yang digunakan pada tablet itu, maka kekerasan itu akan semakin meningkat. Persyaratannya 4-8 kg untuk tablet non-salut, kurang dari 3 kg untuk tablet punya, dan 10-20 kg untuk tablet salut. Selanjutnya ada cara untuk melakukan uji kekerasan tablet ini. Uji ini dilakukan dengan menggunakan hardness tester. Ambil 10 tablet, kemudian lakukan uji kekerasan tablet. Setelah itu catat hasil dan kekerasan tablet yang didapatkan. Tablet yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non-salut, kemudian kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah, dan 10-20 kg untuk tablet. Nah, sekarang ada uji waktu hancur. Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat. Uji ini dilakukan untuk menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Persyaratan pada uji ini, untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit, tablet salut gula dan salut non-enterik adalah kurang dari 30 menit, tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam, dan harus segera hancur dalam medium basah. Faktor yang mempengaruhi pada uji waktu hancur ini adalah sifat fisik granul, kekerasan, porositas tablet, dan daya serap granul. Selanjutnya ada cara. Nah, yang pertama, setting alat disintegration tester dengan suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 28-32 rpm. Kemudian siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Dan jika tablet tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet lainnya dengan total pengujian adalah 18 tablet. Hanya diperbolehkan 2 tabletnya. Selanjutnya ada uji disolusi. Uji disolusi ini dilakukan untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Persyaratannya lebih dari 75% selama 45 menit. Alat yang digunakan adalah dissolution tester. Dan di sini tuh ada perhitungan juga. Itu persamaannya dia sama dengan luas A per luas A plus B dikali dengan 100%. Untuk cara perhitungannya ada pada cara dari evaluasinya juga. Yang pertama itu setting alat dissolution tester pada suhu 30 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam tabung disolusi dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian pengaduk diputar pada kecepatan 50 rpm
Setelah itu tiap waktu tertentu diambil sebanyak 5 mili. Pengambilan sampel itu adalah 5, 10, 20, 30 hingga 45 menit. Nah, kemudian masing-masing sampel itu dibaca absorbasinya pada panjang gelombang yang sesuai dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, kemudian pada grafiknya dihitung seperti ini. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi yang telah saya paparkan itu adalah evaluasi sediaan tablet dapat dilakukan dengan cara uji keseragaman bobot dan ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas atau kerapuhan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Uji-uji ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menilai karakteristik suatu sediaan tablet sehingga dapat dievaluasi apabila adanya kerusakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak dapat kesalahan dari saya. Dan terima kasih sudah setia menonton saya sampai dengan akhir videonya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai bertemu di video lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.